Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang validasi metode analisis logam merkuri Hg terlarut pada air permukaan dengan automatic mercury analyzer. Saya Nindya Nedretiza dan teman-teman saya ada Naura Amalia, Gaftan Rifki Tiraharto, Zia Ayu Mutiara Konita, Rifko Nabila, dan Miftah Ahmad Royhan Kurniawan. Lanjut aja ke slide berikutnya. Di sini ada abstrak. Merkuri merupakan logam beracun, bahkan pada kadar sangat rendah. Diperlukan metode analisis yang sensitif dan valid, terutama untuk pengujian air permukaan. Penelitian ini juga menggunakan alat automatic mercury analyzer Aula 254 Gold berbasis VAAS. Metode validasi ini juga dengan parameter 1 linearitas, 2 LOD, 3 presisi, 4 akurasi, dan 5 reproducibility. Hasilnya menunjukkan bahwa alat dan metode yang digunakan memenuhi kriteria validasi, sehingga dapat digunakan dalam pengujian kadar merkuri dalam air permukaan. Selanjutnya ada pendahuluan. Logam merkuri sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kandungan merkuri dapat bersumber dari limbah industri, baterai, pembakaran tambang. Dalam air, merkuri bisa berubah bentuk menjadi metal merkuri yang lebih beracun dan mudah terakumulasi dalam tubuh organisme. Metode konvensional flame AAS atau ICP memiliki keterbatasan mendeteksi Hg trace. CVAAS lebih cocok karena mendeteksi uap merkuri, lebih sensitif dan spesifik. Kemudian di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu pertama ada memvalidasi. Dapat memvalidasi metode analisis Hg dalam air permukaan menggunakan automatic mercury analyzer 254 volt berbasis cold vapor atomic absorption spectroscopy (CVAAS). Yang kedua ada untuk menguji. Dapat menguji parameter-parameter validasi agar metode tersebut dapat diterapkan dalam pengujian yang memenuhi standar akreditasi laboratorium. Lalu di sini ada prinsip kerja alat. Yang pertama, transformasi merkuri ke bentuk unsur elemental merkuri. Merkuri yang terkandung dalam sampel direduksi dari bentuk ion Hg2+ menjadi merkuri unsur Hg dengan penambahan reagen reduksi SnCl2 atau timah 2 klorida. Yang kedua, pembentukan merkuri unsur. Merkuri unsur Hg0 kemudian diubah menjadi uap dan dialirkan oleh gas pembawa, seperti argon atau nitrogen ke sel absorpsi optik. Selanjutnya, untuk prinsip alat yang ketiga ada deteksi merkuri, di mana sel absorpsi yang terbuat dari fuse silika pengukuran dilakukan pada panjang gelombang sekitar 253,7 nm menggunakan detektor AAS yang mengukur absorbensi sinar UV oleh uap merkuri. Lalu yang keempat ada pengolahan otomatis. Alat ini dilengkapi dengan fitur auto digester untuk pengolahan sampel dan auto sampler untuk pengambilan sampel otomatis yang meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan operator. Lalu yang kelima, ada pengaplikasian metode aliran kontinu. Sistem ini bekerja berdasarkan metode aliran kontinu, di mana sampel secara otomatis diambil, direaksikan dengan reagen, oksidasi, dan reduksi, lalu dipanaskan dalam koil pemanas di suhu sekitar 98 derajat Celcius, lalu uap merkuri ini dibawa oleh gas pembawa ke detektor. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, ada pengukuran cepat dan sensitif. Analisis biasanya berlangsung kurang dari 4 menit per sampel dengan tingkat sensitivitas sangat tinggi serta sehingga mampu mendeteksi merkuri pada konsentrasi di bawah mg per liter. Selanjutnya adalah fitur alat dari Automatic Mercury Analyzer Aula 254 Gold. Yang pertama ada Auto Digester dan Auto Sampler, di mana ini berfungsi sebagai mengotomatisasi proses analisis sehingga mempercepat dan meningkatkan efisiensi pengambilan serta preparasi sampel. Lalu yang kedua, alat ini tuh didesain khusus untuk analisis merkuri dalam bentuk uap. Karena alat ini memiliki sensitivitas yang lebih tinggi sehingga mampu mengukur konsentrasi merkuri Hg yang sangat rendah sesuai dengan standar analisis merkuri uap dingin.
Nah, alat jenis ini bekerja dengan sistem otomatis yang mengambil sampel dari vial, mencampurnya dengan reagen, lalu melakukan analisis secara otomatis. Untuk merkuri ini, alat ini biasanya menggunakan panjang gelombang spesifik dengan kemampuan deteksi hingga batas sangat rendah, misalnya limit deteksi kurang dari sama dengan 1,5 ppt, sehingga cocok untuk pengukuran merkuri dalam uap dengan akurasi dan ketelitian yang tinggi. Selanjutnya ada validasi metode dan ketidakpastian alat. Yang pertama, nilai R kuadrat yang sangat tinggi atau lebih dari 0,995 yang menunjukkan hubungan linear yang sangat baik antara konsentrasi merkuri dengan sinyal alat. Yang ini artinya alat memberikan respon yang konsisten dan dapat diandalkan pada rentang pemeriksaan tersebut. Yang kedua, dan sensitivitas. Yang pertama kita bahas untuk limit of detection atau LOD. Hasil penelitian ini diperoleh batas deteksi logam Hg sebesar 0,07 μg per liter. LOD sendiri adalah kadar Hg terkecil yang dapat dideteksi dengan pasti oleh alat dengan perbedaan yang sangat signifikan terhadap belangko. Nilai ini menunjukkan alat sangat sensitif dan mampu mendeteksi merkuri dalam jumlah sangat kecil di air permukaan. Yang selanjutnya ada limit of quantification atau LOQ. Hasil penelitian ini diperoleh batas logam sebesar 0,24 μg per liter. LOQ sendiri adalah kadar terkecil di mana merkuri tidak dapat dideteksi tetapi juga dapat dikuantifikasi dengan akurasi dan presisi yang baik. LOQ yang sangat rendah menandakan metode cocok untuk analisis lingkungan yang memerlukan jejak deteksi. Yang ketiga ada ketelitian atau biasa kita sebut presisi. Pada penelitian ini diperoleh rata-rata Hg dalam air permukaan sebesar 1 μg per liter dengan nilai RSD sebesar 3,17%. Rata-rata konsentrasi Hg dalam air permukaan pada presisi antara sebesar 1,03 μg per liter dengan nilai RSD sebesar 6,75%, yang berarti masih dalam syarat keberterimaan. Nilai RSD untuk keterulangan dan presisi antara pada analisis Hg dalam air permukaan telah memenuhi persyaratan untuk kadar dengan level analit dalam 1 ppb atau 1 μg per liter, yaitu tidak lebih dari 45,3% menurut Horwitz. Hal ini menunjukkan bahwa metode analisis Hg dengan Automatic Mercury Analyzer memiliki ketelitian yang sangat baik. Selanjutnya ada ketepatan atau akurasi. Penjelasan dan hasil identifikasinya, sampel air dispek dengan 1, 2, dan 2,5 mg per liter. Dan akurasinya yaitu 98% tentang konsentrasinya dari 5 sampai 3,2 mg per L. Recovery 98%, artinya metode ini sangat akurat karena mampu mengukur kembali hampir seluruh yang nilai ini masih dalam batas yang diterima, yaitu 40 sampai 120% untuk konsentrasi anak rendah sekitar 1 mg per liter, sesuai pedoman validasi metode analisis. Selanjutnya ada reproducibility atau uji antar laboratorium. Nah, uji banding dilakukan di 2 lab, yaitu BPTP Yogyakarta dan LPTP UGM. 3 sampel air ujinya lalu hasilnya dianalisis dan uji independen, yang hasil uji PD itu 0,80941 lebih kecil dari nilai IP tabel yaitu 2,12. Di sini nggak ada perbedaan signifikan antara labnya dengan metode valid dan konsisten, bisa direproduksi di laboratorium manapun. Oke, setelah kita bahas data dan hasil validasi, sekarang kita simpulkan dalam bentuk hipotesis dari data jurnal ini. Hipotesis yang pertama, metode analisis logam merkuri dengan Automatic Mercury Analyzer Aula 254 Gold valid dan dapat digunakan untuk pengujian air permukaan. Bukti pendukungnya, koefisien determinasinya sebesar 0,9984, linearitas sangat tinggi, LOD 0,07 mg per liter, LOP 0,24 mg per liter, sensitivitas tinggi, RSD kurang dari 6,75%, presisinya baik, recovery 98,08%, akurasi tinggi,
Tidak ada perbedaan signifikan antara laboratorium, reproducibility-nya bagus. Untuk hipotesis kedua, metode ini sangat cocok digunakan di laboratorium lingkungan, terutama untuk keperluan monitoring logam berat dan akreditasi laboratorium ISO dan IEC 17025. Alasannya, metode sudah divalidasi secara lengkap, hasil konsisten dan dapat direproduksi, prosedur operasional sudah memenuhi standar pengujian parameter logam Hg. Jadi, itu tadi pembahasan dari jurnal yang kami angkat. Semoga bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana sebuah metode analisis logam berat seperti merkuri bisa divalidasi dengan baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam diskusi ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua di lingkungan kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.